Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartini Aprilia Paknawan, NRP 2242149. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli adalah yang pertama, Bintaro Djokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan tentang suatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu lingkup perencanaan. 1. Perencanaan dari dimensi waktu ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long term planning, contohnya seperti Propenas. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium term planning, contohnya Propeda. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short term planning, contohnya itu proyek-proyek. 2. Perencanaan dari dimensi spasial. Ada 3 bagian. Yang pertama, perencanaan nasional, contohnya seperti perencanaan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, perencanaan regional, yaitu contohnya seperti perencanaan pendidikan di kabupaten, provinsi, atau kota. Yang ketiga, perencanaan tata ruang, contohnya seperti perencanaan tata kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan, perencanaan daerah transmigrasi, dan proyek-proyek. 3. Perencanaan dari dimensi tingkatan teknis tingkatan. Ada 5 bagian. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal. Contohnya, seperti perencanaan pendidikan nasional. Yang kedua, perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Contohnya seperti perencanaan pendidikan daerah. Yang ketiga, perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Contohnya seperti perencanaan pendidikan lokal. Yang keempat, perencanaan proyek. Perencanaan proyek ialah perencanaan operasional yang menyangkut operasionalisasi kebijakan dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sektor dan tujuan pembangunan. Contohnya, perencanaan proyek unit sekolah baru, sekolah menengah, dan kejuruan. Yang kelima, perencanaan kawasan. Perencanaan kawasan ialah perencanaan yang memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu. Dalam perencanaan kawasan, hal penting yang diperlukan mendapatkan perhatian ialah interaksi antar daerah. Contohnya seperti perencanaan pendidikan kawasan Indonesia Timur. 4. Perencanaan dari dimensi jenis ada 6 bagian. Yang pertama, perencanaan dari atas ke bawah atau top-down planning. Yang kedua, perencanaan dari bawah ke atas atau bottom-up planning. Yang ketiga, perencanaan menyerong ke samping atau diagonal planning. Yang keempat, perencanaan mendatar atau horizontal planning. Yang kelima, perencanaan mengelinding atau rolling planning. Yang keenam, perencanaan gabungan atas ke bawah dan ke bawah ke atas atau top down and bottom up. Yang ketiga, sifat-sifat dari perencanaan adalah A. Kontribusi terhadap tujuan atau contribution of objective. B. Kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan atau primacy of planning. C. Kemampuan pengisian dari planning atau pervasiveness of planning. D. Efisiensi dari perencanaan atau
efficiency of planning. Yang keempat yaitu taksonomi perencanaan. Teori perencanaan taksonomi ini, Hudson dalam Tanner 1981 menyatakan taksonomi perencanaan antara lain hipnotik, instrumental, transaktif, advokasi, dan radikat. Selanjutnya dikembangkan oleh Tanner 1981 dengan nama teori sitar sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson. Macam-macam teori taksonomi. Yang pertama, teori hipnotik. Yang kedua, teori inkremental. Yang ketiga, teori transaktif. Yang keempat, teori advokasi. Yang kelima, teori radikal. Yang keenam, teori sitar. Yang kelima adalah dasar-dasar perencanaan. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Tahap yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Demikian hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.